Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Lutfi Khairuddin mengucapkan selamat dan sukses kepada Bapak Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM dan Mas Ali Muthahirin SSY yang pada hari ini, hari Kamis tanggal 20 Februari tahun 2025 telah dilantik sebagai wali kota dan wakil wali kota Malang oleh Presiden Prabowo Subianto di Jakarta. Tentu kita berharap beliau berdua sukses menjalankan tugas-tugas eksekutif sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah Kota Malang untuk 5 tahun ke depan, serta mampu memajukan Kota Malang sesuai dengan Tribina Cita Kota Malang, baik sebagai kota pendidikan, kota industri, dan kota pariwisata. Nah, saat ini saya berada di depan Balai Kota Malang, ya, City Hall of Malang City, begitu, tempat di mana wali kota dan wakil wali kota Malang berkantor, begitu. Nah, di depan sana adalah tugu, dan seperti biasa karena besok ada pelantikan, banyak sekali ucapan selamat, begitu ya. Karangan bunga, begitu, termasuk di depan Taman Tugu, begitu. Nah, alhamdulillah lalu lintas terlihat rame lancar, begitu, tidak ada kemacetan. Nah, pemirsa, pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama adalah mengenai persoalan Kota Malang yang belum terselesaikan. Artinya ini pekerjaan rumah PR untuk pemimpin baru Kota Malang. Yang kedua yaitu mengenai problem klasik di perkotaan, begitu. Nah, yang pertama tentu saya berharap bahwa wali Kota Malang yang baru saja dilantik dengan dibantu wakilnya ini mampu menyelesaikan dua hal ini. Jadi problem Kota Malang yang belum terselesaikan, artinya ini PR, begitu ya, yang belum terselesaikan oleh pemimpin Kota Malang sebelumnya. Dan yang kedua mengenai problematika Kota Malang, dan ini merupakan problem yang sama di kota-kota lain, begitu, artinya problem klasik. Nah, yang pertama mengenai PR, ya, problem Kota Malang yang ini menjadi atensi, ya. Yang pertama tentu mengenai persoalan kawasan pasar besar, ya, kemudian pasar besar Kota Malang, kemudian pasar Gadang dan pasar Blimbing. Nah, ini nanti akan saya urai satu persatu. Kita berharap bahwa Pak Wahyu Hidayat atau Mas Wahyu Hidayat ini bisa menyelesaikan persoalan ini. Pertama soal pasar besar, ya. Ini memang satu tempat yang menjadi sentra perdagangan, pusat ekonomi Kota Malang, begitu, dan beberapa kali telah terjadi kebakaran sehingga dari struktur bangunannya memang banyak yang sudah tidak kuat, begitu ya. Kemudian yang kedua juga dari sisi ketertiban, kebersihan, begitu, setelah terjadinya kebakaran itu sangat memprihatinkan kondisinya dengan saat ini, karena ini posisinya strategis di tengah kota, kemudian juga banyak pedagang di situ, ya, banyak pembeli juga. Tentu orang yang belanja tidak sekedar untuk belanja, begitu, tapi juga membutuhkan aspek keamanan, kemudian kenyamanan, begitu ya. Nah, ini penting sehingga sudah muncul saat ini dari PJ Wali Kota sebelumnya Pak Iwan Kurniawan maupun Pak Wahyu Hidayat sebelumnya yang merupakan pejabat kepala daerah untuk melakukan pembangunan kembali pasar besar, ya. Dan apakah itu kemudian renovasi atau sifatnya pembangunan total, begitu. Kalau hemat saya itu pembangunan total, ya. Saya tidak begitu paham mengenai soal legalitas, ya. Apakah kemudian itu sudah terselesaikan sehingga pasar besar ini bisa kembali dibangun. Nah, yang kedua adalah soal relokasi, ya. Kalau bicara relokasi, pemindahan sementara, memang ini sangat sulit sekali karena pasar pedagangnya banyak sekali di situ, kemudian tempatnya juga luas. Kalau direlokasi kemana? Misalnya di jalan sekeliling pasar besar, apakah mencukupi? Kemudian juga bagaimana melakukan negosiasi, begitu, kepada para pedagang untuk diberikan pemahaman terkait relokasi ini dan pembangunan, termasuk mengenai syarat-syarat dari mereka yang saya baca spanduknya atau bannernya itu setuju pembangunan total, tapi dengan syarat
adalah mereka ketika relokasi maupun kembali lagi ke pasar besar ini tidak dipungut biaya. Kemudian yang kedua, tidak menambah lapak begitu ya, atau tempat berdagang sehingga nanti ada pedagang baru begitu. Mereka ingin jaminan itu. Nah, ini tentu menjadi PR bagi Wali Kota Malang yang saat ini dilantik untuk menyelesaikan persoalan ini. Kalau pasar besar itu bagus ya, bersih, kemudian megah ya, kemudian nyaman, ini kan masyarakat akan senang ya. Kemudian juga menjadi simbol Kota Malang juga sebagai kota ekonomi ketika belanja, kemudian juga berwisata begitu. Kadang tidak sekedar belanja, di mall itu atau di pasar itu berwisata ya, termasuk refreshing begitu. Nah, ini saya kira penting sekali memang untuk dibangun total begitu ya, tidak hanya renovasi, karena struktur bangunannya sudah sangat memprihatinkan ya, termasuk dari sisi kebersihan, kemudian juga kenyamanan, dan itu menjadi bom waktu menurut saya. Ketika bicara struktur bangunannya udah rapuh, itu suatu saat ketika terjadi apa-apa, mudah-mudahan tidak ya pemirsa ya. Nah, ini tentu semoga terselesaikan, pasar besar kembali dibangun, kemudian pedagang juga bisa nyaman, bangunan megah, masyarakat juga menjadi senang begitu ya. Dan tentu karena itu di tengah kota, itu akan menjadi simbol kebanggaan Kota Malang. Kemudian pasar Gadang ya, yang dulunya berdampingan dengan terminal Gadang, itu kan dulunya terminal itu. Ini juga penting ya. Saya juga tidak tahu sekali lagi permasalahannya, legalitasnya seperti apa sehingga pembangunannya mandek, sehingga pedagang masih berjualan di pinggir-pinggir jalan begitu, dan itu terlihat kumuh ya, sekali lagi mohon maaf. Kemudian juga menimbulkan kemacetan, apalagi di jam-jam sibuk. Kadang tidak jam sibuk aja macet itu ya, arah dari Gadang menuju ke mana itu Arjowinangun maupun sebaliknya begitu ya. Nah, ini pasar Gadang juga salah satu pasar yang problemnya saya kira perlu diselesaikan oleh Wali Kota Malang yang hari ini dilantik begitu oleh Presiden Prabowo Subianto di Jakarta ya, di Istana. Kemudian juga pasar Blimbing juga sama problemnya menurut saya ya, tentu memberi pemahaman kepada pedagang untuk relokasi termasuk untuk kembali. Jangan sampai kejadian yang menimpa pasar Dinoyo itu terulang ya, ketika dulu direlokasi ke pasar Merjosari, kemudian kembali lagi ke pasar Dinoyo, ternyata tidak sesuai ekspektasi, yaitu terkait dengan jumlah lapak, kemudian juga bentuk lapak, sehingga justru sepi begitu. Malah sebagian besar pindah ke pasar Landung Sari yang bukan berada di Kota Malang, tapi berada di Kabupaten Malang. Kalau bicara Landung Sari itu di Kecamatan Dau begitu ya. Nah, ini 3 pasar yang harus diselesaikan. Yang pertama pasar besar, kemudian pasar Gadang, dan pasar Blimbing ya. Terus kemudian mengenai revitalisasi, menurut saya juga kalau bicara terminal mungkin sudah tidak lagi di bawah Kota Malang ya, saya lihat ya, itu di bawah provinsi ya. Terminal Arjosari, kemudian terminal Landung Sari, kemudian juga terminal Hamid Rusdi yang itu mati, bisa dikatakan demikian ya. Kalau letaknya di terminal Gadang, mungkin di pasar itu mungkin fungsi karena di pinggir jalan ya kan. Nah, ini juga penting sekali sarana transportasi ya. Nah, kemudian yang kedua, menyelesaikan problematika perkotaan. Yang pertama tentu adalah problem banjir. Ini tidak hanya menimpa Kota Malang, tapi juga semua kota. Ya, ketika bicara banjir itu kan bagaimana kemudian drainase, saluran air, gorong-gorong ini bisa berfungsi dengan baik. Kemudian ketika musim penghujan juga tidak ada genangan, kemudian saluran air lancar, kalaupun toh menggenang tidak tinggi, hanya sementara, karena ini menjadi satu ukuran juga untuk kota yang sehat begitu ya. Problem banjir ini problem yang hampir terjadi di semua kota ya, khususnya kota besar, kota yang padat penduduk seperti Kota Malang ini ya, karena ini kota pendidikan, banyak pendatang dari luar daerah begitu ya. Ini soal banjir ya. Jadi tidak hanya pembenahan infrastruktur saja saya kira, tapi juga budaya masyarakat. Apa itu? Misalnya menjaga kebersihan, buang sampah pada tempatnya, kemudian juga turut memiliki sense of belonging. Jadi rasa memiliki itu penting ya. Termasuk mengenai TPA Supit Urang ya, tempat pembuangan akhir, ini juga perlu untuk kemudian dipikirkan oleh Wali Kota Malang yang baru, bagaimana TPA ini tidak sampahnya terus menggunung, tetapi juga dipikirkan sistem yang kemudian mengadopsi negara-negara maju ya, berupa misalnya daur ulang atau pemanfaatan apalah begitu ya, atau mungkin kalau yang bisa dibakar ya dibakar sampahnya supaya tidak
menggunung seperti yang terjadi sekarang, termasuk mungkin perlu belajar, kemudian juga menggunakan alat-alat teknologi dari negara-negara maju. Barangkali kita tidak perlu malu belajar dari siapapun atau mungkin dari kota manapun yang sukses dalam mengelola persoalan sampah. Yang selanjutnya, problem klasik persoalan Kota Malang yang kedua ini adalah kemacetan. Ya, kemacetan lalu lintas. Di Malang ini kalau penduduknya mungkin nggak begitu banyak kalau penduduk asli barangkali loh ya. Saya tidak tahu statistiknya ya, data di BPS, Badan Pusat Statistik, yang mana Kota Malang ini terdiri dari Kecamatan Lowokwaru, Kecamatan Sukun, Kecamatan Klojen, Kecamatan Kedung Kandang, dan Kecamatan Blimbing. Ada 5 kecamatan. Nah, ini yang banyak juga adalah para pendatang ya, khususnya para pelajar ya, para mahasiswa, karena Malang ini kota pendidikan, banyak perguruan tinggi, banyak kampus begitu, dan biasanya yang datang itu semakin banyak setiap tahun itu kan. Kemudian yang sudah datang masih studinya juga masih belum selesai, bahkan mungkin yang sudah lulus pun sudah wisuda masih kerasan di Kota Malang, sehingga penduduknya tambah hari tambah banyak, lalu lintas tambah macet begitu ya. Arus kendaraan juga semakin merayap begitu, artinya macet tidak lancar. Nah, ada satu solusi yang barangkali ini penting sekali untuk diperhatikan oleh Mas Wahyu Hidayat dan Mas Ali Muthoirin ya, Pak Wahyu dan Mas Ali, yaitu mengenai transportasi massal. Ini yang belum dipunya di Kota Malang menurut saya, transportasi massal ya. Artinya ini barangkali tidak menyelesaikan secara keseluruhan, tetapi minimal bisa mengurangi begitu. Ya, walaupun mungkin masih tetap macet begitu. Nah, apa itu? Yaitu busway ya, yaitu bis Trans Malang misalnya. Kalau di Jogja, kemarin saya ke Jogja, itu sudah ada Trans Jogja ya, yang menghubungkan antara satu titik ke titik yang lain di antara berbagai tempat di kota Yogyakarta begitu. Biayanya ya, harganya, tarifnya juga murah dan terjangkau, artinya tidak mahal begitu, masyarakat bisa mengakses, dan itu pun pembayarannya bisa tunai kalau Trans Jogja itu ya, dengan smart transportation ya, transportasi cerdas. Kemudian juga di Jakarta juga demikian ya. Jadi mobilitas warga antara satu titik kepada titik yang lain itu di samping waktunya efektif, efisien alias cepat, tidak macet, kemudian juga yang kedua harganya terjangkau. Kalau busway di Jakarta itu ada jalur khususnya ya, Transjakarta itu. Kebetulan saya punya 3 kartu Transjakarta ya. Biasa ke Jakarta memang saya naik busway begitu, kalau untuk mobilitas antara satu tempat ke tempat yang lain di DKI Jakarta. Nah, kalau di Jogja tidak ada jalur khusus, menggunakan transportasi umum ini sama dengan jalan yang lain. Dan apakah ini nanti akan diprotes atau diprotes atau tidak disetujui begitu oleh transportasi yang sudah ada? Apa itu misalnya mikrolet atau angkutan kota saat ini juga mungkin di Kota Malang sudah hampir tidak hidup begitu, karena ada transportasi online ya. Mohon maaf, misalnya Grab, Gojek, Maxim dan seterusnya, itu tidak salah. Kemudian di Jogja juga demikian, walaupun ada Trans Jogja, di Solo juga ada Trans Solo, kemudian di Bandung juga ada, kemudian di Jakarta, itu transportasi yang saat ini ada itu tetap jalan semua, artinya tidak mengganggu. Nah, saya berharap di Malang ada bis Trans Malang begitu, yang menghubungkan antara satu titik misalnya kampus atau sekolahan, kemudian tempat-tempat perbelanjaan yang di situ perlu adanya halte begitu ya, antara satu halte dengan halte yang lain ada beberapa koridor begitu di antara 5 kecamatan yang ada di Kota Malang ini saja khususnya ya, antara Lowokwaru, Klojen, Blimbing, Sukun dan Kedung Kandang. Nah, biasa nanti ketika Mas Wahyu misalnya ada rencana untuk membuat transportasi busway ini Trans Malang, yang ada protes, ada yang tidak setuju, ada pro kontra, ada kontroversi, itu biasa. Dalam sebuah kebijakan memang ada resiko, tetapi seorang pemimpin harus berani mengambil kebijakan, harus berani memulai. Dan kalau bicara diprotes, kemudian di demo, ada aksi penolakan, itu biasa, itu awal-awal. Toh nanti juga saya kira akan bisa menerima seperti kota-kota lain. Jadi transportasi massal berupa bis Trans Malang lah misalnya itu jalan, ojek online juga jalan, kemudian juga baik roda 4 maupun roda 2, kemudian juga transportasi yang sudah ada seperti mikrolet juga jalan. Jadi semuanya masing-masing memiliki
kaplingan rezeki. Kalau orang beriman itu harus yakin kok. Di pasar itu loh, semakin banyak penjual, pembeli juga semakin banyak itu kalau orang beriman. Jadi nggak perlu kadang merasa iri, tersaingi sesama misalnya penjual baju, sesama penjual sandal atau sepatu, kadang saling bermusuhan, itu nggak perlu. Itu orang bukan beriman itu. Karena semakin banyak penjual, pembeli juga akan semakin banyak. Sunnatullah, hukum alamnya itu begitu ya. Jadi ketika ada transportasi massal berupa bis misalnya, bis Trans Malang, kalau bis antar sekolah ini sudah bagus, tapi menurut saya belum memadai. Itu akan tidak mengurangi saya kira rezeki ojek online, kemudian mikrolet dan seterusnya, ataupun bis-bis yang sudah ada. Ini harus diyakini betul ya, kita sebagai orang yang beriman, orang yang beragama sesuai dengan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Nah, bis Trans Malang ini menurut saya sangat penting, Mas Wahyu ya, Pak Wahyu ya, karena Malang ini belum ada transportasi massal ya. Ini ketika nanti ada transportasi massal yang bisa lebih cepat, kemudian juga lebih murah, saya kira masyarakat akan mau kok beralih itu. Contoh aja Jogja, Surakarta, Jakarta, itu kan mencontoh itu ke tempat yang sukses dengan yang gagal, begitu kan. Itu apa namanya, kalau di awal-awal ada pro kontra biasa itu loh. Tapi masyarakat ketika akan mau beralih begitu dengan tidak memakai transportasi seperti ini, roda 4 ya, apalagi ya, terus roda 2 macet tiap hari itu kan. Kalaupun tetap macet kan juga yang penting ada alternatif moda transportasi begitu loh, ada pilihan begitu. Nah, termasuk untuk keselamatan juga saya kira penting anak-anak sekolah, apalagi anak SMP misalnya, ya kan, yang secara usia masih belum bisa memiliki SIM, surat izin mengemudi. Nah, itu kan repot juga kadang ke sekolah kalau naik sepeda ontel misalnya, apalagi Malang ini dataran tinggi, itu kan telat nanti, terlambat begitu. Jadi dengan adanya transportasi massal maka akan lebih enak begitu kan. Nah, ini penting sekali untuk mempercepat mobilitas di Kota Malang, adanya transportasi Malang. Saya berharap wali Kota Malang yang baru ini mampu untuk mengadakan atau menciptakan atau membuat kebijakan mengenai transportasi di Kota Malang ini, yaitu bis Trans Malang, ya kan. Namanya transportasi massal itu tentu isinya banyak ya. Contoh lah pokoknya tadi intinya di Transjakarta, Trans Solo, kemudian Trans Jogja, kemudian juga di Bandung begitu. Itu penting sekali Pak Wahyu ya. Nah, jadi itu soal kemacetan, soal transportasi, dan tidak perlu jalur khusus, jalur yang sudah ada ini seperti Trans Jogja itu hanya membangun halte-halte nanti di tiap-tiap titik yang telah ditentukan sesuai dengan koridor yang ada di Kota Malang begitu ya, antara satu tempat ke tempat yang lain. Khususnya kalau bicara Malang sebagai kota pendidikan ya, di lembaga pendidikan, di sekolah, di kampus itu perlu dibangun halte untuk memudahkan mobilitas. Saya kok yakin nanti masyarakat akan berbondong-bondong naik transportasi massal dan tidak menggunakan kendaraan pribadi begitu. Ini saya kira penting sekali ya. Jadi problem macet, kemudian juga banjir tadi yang saya sampaikan itu. Kemudian juga kalau bicara soal visi misi saya tidak komentari lah ya, itu kan janji-janji beliau itu ya, soal misalnya 50 juta untuk tiap RT, kemudian apalagi mengadakan 1000 event tiap tahun, itu kan, itu semuanya bagus Pak Wahyu, Mas Wahyu dan Mas Ali. Tetapi problem-problem yang utama ini saya kira sangat penting sekali ya, di samping persoalan yang lain, fasilitas pelayanan umum misalnya kayak kesehatan, kemudian kemudian memutus birokrasi untuk memudahkan pelayanan publik ya, katakanlah mengurus surat-surat di Dispenduk Capil ya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Artinya jangan sampai ada falsafah kalau bisa diperlambat kenapa dipercepat, harus dibalik begitu ya. Ini saya kira penting untuk saya sampaikan agar Kota Malang ke depan menjadi kota yang maju, kota yang memang bertaraf internasional saya kira ya, karena ini juga banyak sekali pendatang dari mancanegara, pelajar dari luar negeri yang datang di Kota Malang ini, supaya masyarakat lebih nyaman begitu dan tidak kalah bersaing begitu ya. Jadi terutama soal transportasi massal tadi. Kemudian yang lebih penting lagi selanjutnya tentu kalau bicara Kota Malang itu bagaimana, kalau memang Kota Malang ini kota budaya ya. Kalau bicara budaya mungkin itu lebih melekat ke Jogja karena ada Keraton Jogja. Nah, kalau di Malang ini seperti pemirsa saksikan itu banyak lampu-lampu ya, termasuk di kawasan Kayu Tangan Heritage. Ini perlu branding pariwisata Kota Malang ya.
Kalau di Jogja itu kan belum ke Jogja kalau belum ke Malioboro. Nah, di Malang ini apa? Karena pariwisata tentu masih kalah dengan Kota Batu ya. Kemudian kalau bicara wisata alam tentu nggak ada di Kota Malang ya. Yang ada di Kabupaten Malang ya. Misalnya pantai, laut begitu. Malang kota kan tidak ada laut, tidak ada pantai, tetapi bisa memaksimalkan seperti Kayu Tangan misalnya. Kemudian wisata belanja, makanya pasar besar perlu segera itu ya. Tidak hanya renovasi, memang kalau saya sendiri menurut saya itu bongkar total itu pasar besar itu ya. Itu tentu bagaimana teknisnya, relokasinya bagaimana, kemudian nanti struktur bangunannya seperti apa, mekanisme pengembalian pedagang gimana, itu wewenang penuh Pak Wahyu Hidayat yang hari ini resmi berkuasa di sini ya, atau memimpin Kota Malang ini, di Balai Kota Malang ini ya. Mudah-mudahan beliau lancar dalam menjalankan tugas, sukses memajukan Kota Malang ini dan menjadi kota yang benar-benar modern dan nyaman bagi siapapun yang berkunjung, baik untuk penduduk asli maupun pendatang begitu ya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Nanti kalau panjang-panjang malah lupa ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.